Oke, baik sahabat MKO TV, kita kembali lagi di perbincangan kita. Ya, tepatnya di studio MKO TV Jalan Pabuaran nomor 79 Kabupaten Bogor. Tadi kita membahas tentang debt collector, jadi memiliki kendaraan emang berupa motor maupun mobil melalui pengajuan kredit kendaraan atau yang disebut dengan KKB, yaitu dari bank atau perusahaan pembiayaan, sudah menjadi kebutuhan masyarakat tentunya ya. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Dayat Hidayat terkait pengalamannya beliau ketika berhadapan dengan debt collector atau mata elang. Saya juga tadi sudah berbincang-bincang pula dengan Bang Ruby bagaimana pandangan hukumnya. Nah, sebetulnya saya ini punya narasumber ada satu lagi, makanya di sebelah kiri saya ada bangku kosong ini ya. Jadi ada 3 narasumber, mungkin para pemirsa, sahabat-sahabat MKO TV, siapa sih sebetulnya yang harus ada di kursi sebelah kiri saya? Oke, kita tidak berlama-lama lagi, kita panggil untuk Bang Rohmat Slamet SHMKN. Masuk Bang, masuk Bang. Aduh, gimana Bang? Sehat Bang? Gimana juga? Sehat. Silakan Bang. Nah, pemirsa, beliau ini selain aktivis praktisi hukum ya, apa nih Bang? Kira-kira Bang, bisa langsung aja ke sana. Sehari-hari kita mengamati keadaan sosial di khususnya Kabupaten Bogor, umumnya negeri kita tercinta Nusantara. Gitu ya. Keadaan-keadaan sosial di negeri kita Nusantara kita ungkapkan, kita kritisi, kita sampaikan. Oke, itu jadi selain kritisi, tapi Abang juga sebagai ketua ya. Siap. Ketua apa nih Bang? Kesini Bang, kamera Bang. Ketua biar kelihatan wajahnya Bang. Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, luar biasa. Masih muda pemirsa, tapi jam terbangnya luar biasa ya. Terkait tentang sosialnya, melakukan pembelaan, advokasi juga tentunya. Advokasi. Terhadap rekan-rekan? Terhadap rekan-rekan yang selama ini mendapat kezoliman. Kita advokasi, kita beri advice, kita beri bantuan dan lain sebagainya bersama kawan-kawan wartawan di Kabupaten Bogor. Oke. Nah, itulah yang dia yang dia lakukan. Tapi di sini Bang, di MKO TV ini kita nanti yang membahas masih terkait tentang hukum juga. Tapi temanya kita itu tentang debt collector. Tahu Bang debt collector? Wah, yang biasa nagih-nagih Atau matalang ya? Matalang, ya. Sering banyak itu di jalan-jalan kita lihat kan. Oke. Oke, itu sekilas terkait Bang Rohmat Slamet SHMKN. Kalau panggilan akrabnya apa nih Bang? Rohmat Slamet aja. Rohmat Slamet aja. Jadi dari perjalanan sampai sini tadi alhamdulillah selamat ya. Wah, jadi kita bolak-balik Iya. lihat kantor karena baru pertama jadi nanya-nanya dulu. Iya. Ternyata masih nanya-nanya dasar juga enggak. Iya. Oke. Oke, luar biasa nih. Ini narasumber kita MKO TV ya. Di sini ada Bang Rohmat, ada Pak Dayat dan ada Bang Ruby. Oke, kita lanjut ya ke tadi di mana saya udah ngobrol ya? Dengan Pak Dayat apa dengan siapa tadi? Iya, endingnya terakhir ya. Hah? Terakhir ya tadi. Oke, ya, coba. Setelah masuk ke season kedua ya. Kejadian sehari-hari. Kalau tidak salah itu kejadian sehari-hari yang dialami oleh masyarakat. Ya, saya katakan tadi kan, kalau nggak mau rugi nggak usah buka jasa penyedia layanan kredit. Berarti harus boleh rugi? Bukan, itu resiko. Oh, nggak mau rugi. Resiko. Usaha semua ada resiko. Kalau nggak mau beresiko nggak usah usaha, taruh uangnya di bantal. Nah, itu kata Pak Dayat Hidayat begitu. Begitu, karena setiap orang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Negara kita ini negara hukum. Bos, ya, siapapun itu. Nggak ada warga negara kelas 1, kelas 2 yang kebal hukum. Di Republik ini nggak ada. Termasuk juga pelaku-pelaku bisnis. Tidak ada pengecualian di sini. Setiap orang yang sudah melakukan akad kredit ya, konsumen yang melakukan kredit dengan salah satu leasing ya, kalaupun ada permasalahan kan saya udah bilang tadi, alamatnya ada. Silakan aja datangin ke rumahnya, alamatnya ada, tanyakan keberadaan barangnya. Kalau memang keberadaan barangnya nggak ada di rumah, bisa dikenakan penggelapan juga. Begitu Kan ya? begitu. Jadi jangan mentang-mentang hal seperti ini. Ini jangan-jangan ini selain punya pengalaman pribadi, background ada ngerti hukum atau emang
pakar hukum juga nih, Pak? Enggak juga, kalau saya pergerakan ya. Saya lebih senang Ngeri pergerakan saya ini ya. urusan. Saya campur sari ya. Dalam hal ini memperhatikan kritik-kritik sosial di masyarakat juga saya memperhatikan karena Oke, saya oke. senang ya melihat kejadian-kejadian sehari-hari yang bersentuhan dengan hukum. Walaupun saya bukan basic hukum, basic saya teknik. Teknik. Ya, teknik. Ngerti, Saya sipil. bisa ngerti tentang aturan ini dari mana? Proses alam. Proses alam. Proses alam. Enggak selamanya orang sekolah itu pintar. Sekolah itu cuman status, gue pernah sekolah. Kepintaran adanya di lapangan. Di lapangan. Seperti itu. Oke, jadi artinya kepintaran itu bisa didapatkan dari Di lapangan, proses alam dan di sehari-hari lapangan di- lah ya. Iya. Oke, Praktik kembali langsung. lagi. Iya. Berarti ini ke Bang Ruby nih, Iya. ya, ke Bang Ruby ya. Ini udah keren juga nih. Jadi kalau misalnya emang seperti Bang Dayat nih, bisa aman dong kalau begitu ya. Bisa mengerti prosesnya ya. Nah ini orang-orang yang mengerti sih oke lah Bang ya, Bang Ruby. Jadi dia itu bisa apa namanya? Bisa defend Iya. atau bertahan dia karena di Berontak, mekanisme iya. hukumnya. Bang Ruby sendiri nih, sebelum saya nanti ke Bang Rahmat, mangga Bang. Jadi gini, ada suatu ketentuan perihal prinsip aturan yang tadi saya sempat jelaskan. Ketika misalnya si penagih atau bisa dibilang debt collector ataupun mata elang tidak mempunyai sertifikat atau keahlian yang sudah diatur di dalam satu aturan POJK tadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, itu nomor 35 tahunnya 2018. Disitulah sudah ada mekanisme dan ketentuan main. Tadi saya sepakat, siapapun yang melanggar hukum itu harus diberikan sanksi Ditindak. ataupun ditindak lah secara aturan mainnya ya. Di situ ada yang namanya, kalau bisa saya perjelas, itu adalah kesamaan, equality before the law ya, Iya. Pak Rohmat ya. Karena di situ adalah kesamaan. Karena negara kita itu bukan negara undang-undang sih sebenarnya, hukum, tapi prinsipnya harus mengikuti undang-undang, gitu loh. Karena undang-undang itu tadi yang saya bilang, ada beberapa dibilang prinsipnya keras, duralex sed lex tadi ya. Jadi hukum itu Susah keras, juga ini. itulah hukum gitu loh. Siap. Jadi siapapun harus mentaati. Iya. Apabila tidak mentaati ada sanksinya. Nah, ini kan pada prinsipnya adalah kesepakatan bersama. Nah, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan sebagai masyarakat yang sudah terikat dari kesepakatan, baik perorangan sebagai kreditur dan debiturnya itu adalah perusahaan leasing. Nah, itu kan kaitannya dengan perdata. Perdata lah ya Bang. Ya, keperdataan. Nah, jadi keperdataan itu tidak ditambahkan dengan suatu lisensi, maka disebut itu adalah hutang piutang. Hutang piutang Ya, jadi hutang piutang itu adalah suatu kesanggupan. harus diselesaikan secara Nah, perdata juga. Tadi kan ada 3. Oke. Masyarakat itu harus melakukan, pertama, ketika misalnya ada kesewenang-wenangan, laporkan ke pihak kepolisian. Nah, ini yang harus emang sahabat MKTV dengarkan. Yang Terus, pertama tidak ada ya. kesenangan-menangan. Yang Kedua, buat permohonan gugatan perbuatan melawan hukum, ontik maka hedat. Nah, nanti disampaikan juga nih sama Bang Rohmat Slamet, karena beliau ini adalah spesialisasi perdata ya. Nanti akan di rigid dan dijelaskan menurut paham beliau nih ya. Oke. Karena gini, kalau orang hukum ketika sudah bertemu, kalau misalnya pandangannya 10 bisa jadi 11 Iya. gitu loh. Jadi kita sama-sama juga nanti dengarkan dari pemaparan Kang Rohmat. Dan yang terakhir itu yang 3 ya, lihat ada nggak bahwasanya mendapatkan sertifikat fidusia. Fidusianya ya. Nah, itu dikelola itu kalau nggak salah itu asosiasi perusahaan API ya, kalau bisa dibilang itu Indonesia ya. Oke, keren. Nah, Jadi- jadi harus ada 3 komponen itu. Ada ya. 3 komponen. Diulang lagi. Yang pertama, Yang pertama laporkan ke pihak kepolisian. laporkan kepada pihak kepolisian. Yang Yang kedua, kedua, gugatan. Yang Yang ketiga harus ada sertifikasi fidusia. Iya. Ini jadi buat mungkin para kreditur ya, Iya. yang memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jadi ketika kendaraan kita terjadi perampasan di jalan raya yang mengatasnamakan mata elang ataupun debt collector dalam hal ini, artinya orang-orang yang melakukan itu tadi di jalanan lah ya. Oke,
Terima kasih nih. Jadi saya tahan dulu bentar ya. Ya, tahan dulu bentar. Saya akan kembali ke sebelah kiri saya nih, karena ini Bang Rohmat juga baru datang nih. Oke Bang, saya meminta pandangannya, baik secara praktisinya atau secara hukumnya nih terkait debt collector, mata elang, mereka-mereka yang merampas motoran dengan kesewenang-wenangan di jalan raya. Yang dikatakan oleh Bang Dayat Hidayat ini masalahnya kalau negara kita kan negara hukum, jadi tidak ada yang kebal hukum siapapun itu. Jadi supremasi hukum harus ditegakkan dan emang segala-galanya gitu kan. Mangga, Bang. Jadi Silakan. pada prinsipnya ketika di lapangan ada debt collector atau mata elang yang mengancam kita sebagai debitur, tidak perlu gentar. Karena kenapa? Penyitaan aset-aset atau berupa kendaraan baik mobil ataupun motor itu kalau seandainya disita harus ada keputusan pengadilan. Wis. Harus ada keputusan pengadilan. Iya. Nggak repot tuh. Ya, emang karena debitor one prestasi itu diputuskan di pengadilan apakah dia disita asetnya atau tidak, itu yang memutuskan pengadilan. Iya. Jadi tidak perlu gentar para masyarakat kepada masyarakat untuk ketika one prestasi ya kembalikan lagi ke bank untuk rescheduling, rescheduling kredit, minta keringanan atau banyak lagi stimulus lain yang bisa dilakukan. Iya. Jangan sampai di tengah jalan adu jotos dengan para mata elang yang ada nanti kena pidana masing-masing. Siapa yang duluan memukul itu yang kena. Sebenarnya mata elang sendiri itu sebenarnya apa sih, Bang? Atau orang emang oknum tentara kah? Atau dia oknum polisi kah? Gimana? Jadi mata elang itu nama kerennya untuk para debt collector ini. Para debt collector ini sebetulnya dia harus punya surat kuasa dari bank yang memerintahkan dia untuk menagih yang namanya itu hutang. Mungkin tadi yang dikatakan Bang Ruby itu tadi ya. Iya. Ada lisensi dari Asosiasi Perusahaan dan Pembiayaan Indonesia sih sebenarnya. Oke, itu perbincangan saya dengan 3 narasumber ya. Saya ingin coba untuk closing statementnya nih dari Pak Dayat seperti apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat MKO TV. Iya. Mangga. Iya, berdasarkan pengalaman saya sehari-hari, kejadian-kejadian yang tidak terlepas dari pengamatan saya di lapangan. Ya, saya pernah juga menemui salah satu kasus. Kasusnya seperti ini. Ini terjadi ya, di mana-mana terjadi. Berapa ribu kendaraan yang diberikan kreditnya kepada konsumen ya. Kejadiannya ya klasik seperti ini, sering terjadi. Contoh ya, contohnya seperti ini. Saya pernah tanya sama orang oknum ya, debt collector apa itu namanya mata elang. Kamu kenapa sih mengambil kendaraan bermotor di tengah jalan? Yang pertama, kamu sudah merugikan pengguna jalan lain karena timbul keramaian di sini sehingga ruang-ruang untuk terjadinya kericuhan besar. Saya bilang kalau di lapangan ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah tidak ada kesantunan lain yang bisa kamu lakukan selaku petugas penagih datang ke rumahnya? Kan saya katakan tadi, kamu kan punya alamatnya, di mana orang ini tinggal, ya. Jadi juga saya ingin menjelaskan juga kepada masyarakat, bukan berarti masyarakat semau maunya aja seperti itu. Memang juga ada juga ya masyarakat yang nakal ya, yang biasa dia melakukan penggelapan kendaraan bermotor ya. Saya juga tidak setuju dengan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi nggak semua masyarakat seperti itu. Ada juga yang saya temui, dia melakukan mengambil DP, dia bayar sekian unit, nanti dia jual lagi ke orang, terus dihilangkan ya, terus diambil lagi. Ini kan penyakit, kalau udah seperti itu ini nggak benar, harus disikat ini ya. Masyarakat yang melakukan transaksi seperti itu harus disikat. Cuman kalau masyarakat yang sebenarnya dalam kondisi COVID, ekonomi lagi drop seperti ini ya, mereka jangankan untuk membayar kewajiban leasing, untuk membayar kredit dia, untuk hari-hari aja mereka bingung. Paling tidak kan ada kebijakan lah dari pelaku usaha dunia leasing ya. Ada semacam kayak keringanan, ada negosiasi gitu loh. Kecuali dia datang ke rumahnya, unitnya nggak ada, dia oper alih, itu ada pidana di situ, setahu saya. Karena udah melakukan penggelapan. Tapi kalau unitnya ada di situ, kan nggak bisa dikatakan penggelapan. Tapi kalau di lapangan terjadi dirampas di tengah jalan, pertama harga diri si orang itu yang dirampas juga kan malu di lapangan ya. Ini bagaimana, apakah harga diri itu bisa dibeli sama rupiah? Belum tentu. Kalau masyarakat yang cerdas saya dorong suruh hukum. Mempermalukan di muka umum itu luar biasa loh. Seperti itu kalau pandangan saya seperti itu.
Jadi sekali lagi saya bilang untuk pelaku usaha leasing ya, kalau nggak mau rugi nggak usah buka usaha leasing lah. Karena resiko itu. Dagang panci aja orang bisa rugi. Kan begitu. Oke, aduh luar biasa ini kalau udah ngomong tentang aturan seperti ini. Nih, Bang Ruby, ya, kalau misalnya ada terjadi seperti itu dari perampasan, kalau misalnya mereka juga kan nggak semua orang ngerti nih. Ada orang yang awam. Kalau misalkan ada dari masyarakat yang ingin meminta bantuan secara advokasinya gimana nih? Selain closing statement, bisa selaku advokasi bisa nggak sih? Jadi di setiap daerah, baik tingkat provinsi ataupun pusat, di situ ada yang namanya lembaga bantuan hukum. Ya. Jadi selain ke lembaga bantuan hukum, kan di sini sudah ada yang namanya informasi massal. Gadget itu adalah suatu pemahaman dan pandangan luas secara universal, dan bisa juga tinggal diklik, diketik persoalannya apa, itu ada penyelesaiannya. Ya gitu. Jadi menurut saya bahwasanya ada salah satu filosof yang kalau kita sering kali kita dengar itu Cogito Ergo Sum, aku berpikir maka aku ada. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang modern, cerdas dan berwawasan serta berintelektual. Nah, jadi gunakanlah gadget itu sebagai protap diri dari kesewenang-wenangan, gitu ya. Jadi closing statement saya bahwasanya hukum itu adalah suatu aturan, dan aturan itu harus berlaku oleh siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha ataupun perorangan, karena hukum itu tadi tidak melihat kasta, tidak melihat dari jabatan, tidak melihat dari siapa dia yang berwenang. Jadi ada yang nama bahasanya adalah grand jud jondal jud, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Iya. Jadi disitulah bahwasanya kita sebagai warga negara harus benar-benar menginstal diri kita dan mempersiapkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jadi harus waspada terus, harus belajar, harus bertanya, dan harus benar-benar yang namanya menciptakan ruang publik yang menyadarkan untuk diri sendiri dulu dan untuk orang lain. Itulah sekiranya. Ini ada yang gelitik sebenarnya, Bang Ruby. Tadi berbicara tentang protap, bahwa gadget itu adalah protap dari tindakan kesewenang-wenangan. Maksudnya nih? Jadi gini, ada kalau bisa dibilang bahwasanya kita ingin mengetik suatu pasal, misalnya pasal pencurian, pasal perampasan, pasal penggelapan. Kalau dahulu, kalau kita orang hukum itu harus melihat dari KUHP, dan KUHP itu kan tebal, lumayan ya. Jadi kalau sekarang tidak. Ini buku apa nih? Kalau seperti ini. saya bawa, kalau ini adalah kamus hukum Belanda yang ditafsirkan di dalam bahasa Indonesia, dan ini adalah anasir-anasir KUHP. Jadi penjelasan-penjelasan tentang KUHP itu dijelaskan di buku ini. Gitu ya. Mantap, luar biasa nih. Ini kalau berbicara masalah hukum, karena emang basically saya nih baru mau proses. Ini luar biasa nih, bahasa-bahasanya juga udah harus kayak banyakan makan roti nih kayaknya. Ya. Oke. Nih kepada Bang Rohmat, selamat SHMKN. MKN itu kenotarisan atau gimana nih? MKN itu Magister Kenotariatan. Kenotariatan. Oke, sebagai closing statementnya, terus kalau misalnya emang ada dari sahabat-sahabat MKOTP ini nggak ngerti, terus dia mau mengadukan, melakukan advokasi, bisa kepada siapa dan dengan siapa? Emang nggak Bang? Jadi sekali lagi untuk masyarakat dan pemirsa yang saya hormati, jangan gentar ketika ada debt collector akan menyita kendaraan Anda di lapangan, karena penyitaan itu adalah harus ada putusan pengadilan. Ketika Anda dirampas, diambil, itu sudah termasuk pasal pencurian, apalagi dengan kekerasan. Itu hukumannya 9 tahun paling lama, 9 tahun penjara, pasal 365. Jadi ketika dirampas di tengah jalan, langsung aja Anda laporkan ke kepolisian terdekat, kendaraan Anda dirampas dengan kekerasan. Kalau ingin melakukan advokasi nih kan
Apakah emang abang juga melakukan advokasi terhadap orang yang membutuhkan bantuan hukum? Untuk Kabupaten Bogor bisa terdekat ya untuk PWRI di posko kemanusiaan PWRI, banyak di Cibinong, ada di Bogor Barat. Ketika ketemu wartawan PWRI bisa langsung diminta advokasi. Tapi bang, yang terngiang itu kan di pikiran masyarakat nih, ketika berbicara harus pakai pengacara, kan harus ngeluarin pulsa ini luar biasa, nggak duit kecil bang. Kalau abang sendiri gimana? Coba. Karena Nah ini kan masyarakat juga kan harus advokasi melihatnya dari situ. pengacara itu kan profesi. Profesi. Para pengacara ini mendapatkan gelar sebagai advokat juga tidak mudah. Hidupnya dia di situ untuk membela, mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Bang Ruby, tambahin lagi. Jadi gini, Biar ada bahasa bahwasanya panjang deh. advokat itu kalau saya bilang dia adalah penyelamat, malaikat penyelamat. Baik dari segi korban, baik itu dari segi terduga tersangka lah. Yang saya bilang bahwasanya jangan sampai advokat itu ada bahasa advocatus diaboli. Apa Ya. tuh, Bang? Nah, bahwasanya advocatus diaboli itu ya ibaratnya kalau bahasa sayanya yang saya sampaikan jangan sampai terlalu mengrongrong karena ada bahasa bahwasanya advokat itu mulia ya. Officium nobel. Profesiku adalah kehormatan. Ya. Jadi menurut saya harus menjunjung tinggi kehormatan sebagai advokat. Jadi saya sepakat dengan apa yang dibicarakan dari Pak Rohmat Slamet SHMKN. Tidak mudah dan tidak gampang menjadi suatu profesi yang memang benar-benar profesional. Karena pekerjaan yang memang benar-benar kalau bisa saya bilang itu adalah yang tidak digaji oleh negara dan hanya mengandalkan dari yang memberikan kuasa, itu adalah advokat dan dia juga harus mengurusi perihal perkara-perkara yang Betul. dilimpahkan kepada yang pemberi kuasa tadi gitu, dan harus diselesaikan gitu. Siap. Oke. Baik, sebelum saya tutup nih acara nih, sebenarnya di MKO TV ini ada audiensnya juga nih, ada beberapa orang yang hadir di sini. Ada tidak nih dari audiens sebelum saya tutup acara yang mau bertanya nih? Oke, saya tunggu. Ya, silakan. Maka Pak, ada yang mau bertanya yang dilempar mau ke Pak Hidayat atau kepada Bapak lawyer kita, Bapak Ruby Palhadi atau kepada Bapak Rohmat Slamet. Nah, silakan, saya tunggu. Baik Pak, saya mau bertanya dengan Pak Robi, nama saya Fauzi. Saya pernah menemukan orang itu dicegat di perjalanan, diancam karena orang itu tidak mengerti hukum, motornya atau kendaraannya langsung disita. Itu orang seolah-olah diperlakukan tidak adil. Tapi karena dia tidak tahu, itu motor hilang, semua hilang. Nah, hal-hal apa yang mesti dilakukan oleh orang yang awam seperti itu, menghadapi dia tidak mengerti hukum, tidak mengerti mau mengadu ke siapa, tapi faktanya kendaraan dia disita. Hal-hal apa tip yang untuk mereka itu apabila terjadi oleh mereka, tip-tip sederhana yang bisa mereka lakukan. Makasih, demikian. Baik, Bang Ruby, mana silakan. Ini pertanyaan keren nih. Ya, jadi gini, kalau kita melihat dari suatu lokus dan tempus, tempat dan kejadian. Nah, kalau misalnya dirampas atau diambil secara paksa, itu ada dua kemungkinan, bisa diterapkan dengan pasal 365 atau 351. Kalau misalnya dia beramai-ramai, bisa diterapkan pasal pengeroyokan itu 170. Nah, alangkah baiknya, elegannya untuk menghindari hal-hal tersebut, kalau misalnya sudah terpaksa mobil atau motor diambil, lakukanlah pendekatan kepada pimpinan leasing atau bisa disebut dengan mediasi. Nah, ketika misalnya sudah tidak bisa mediasi, maka lakukan upaya hukum. Misalnya bukan hanya digelapkan atau ada perlakuan yang kurang baik
atau dia mencemarkan nama baik kita. Nah, itu bisa kita adukan dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau misalnya dia mencemarkan melalui informasi dan teknologi atau HP lah atau gadget ataupun akun-akun sosial, itu kan ada undang-undang ITE. Nah, kalau misalnya udah terlanjur disita atau diambil, pertama berkomunikasi dulu dengan aparat penegak hukum, atau misalnya dia tidak mampu untuk menjelaskan ke sana atau takut. Sebenarnya kita tidak boleh takut ya kepada pihak kepolisian, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polisi itu kodratinya itu melayani, melindungi, dan mengayomi. Dan kepolisian juga tidak boleh menerima laporan apabila ada terjadi tindakan pidana dan diperkuat oleh Perkapolri. Gitu. Jadi jelas masyarakat tidak boleh khawatir dan takut. Nah, namun sederhananya diperjelas ketemu langsung di bagian legal officer atau legal corporate-nya. Tanyakan kenapa kok bisa terjadi penarikan atau pengambilan. Kalau misalnya itu terjadi, lebih elok dan elegannya gandenglah kawan-kawan, rekan-rekan dari lembaga bantuan hukum ataupun dari lembaga pelindungan konsumen untuk menjembatani, untuk menyelesaikan suatu perkara. Itu sendiri sih. Jadi ada 3 tadi ya, kita harus cermat. Laporkan, yang kedua buat permohonan, yang ketiga tanyakan lisensinya. Gitu, lisensi dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan lisensi. Nah, kalau misalnya kita gugat, kalau bisa dibilang ontima kehendak atau perbuatan melawan hukum. Nah, pertanyaan saya, yang tadi bertanya, sudah tahu belum kontrak kerjanya? Kita harus pegang kontrak kerja atau kontrak yang namanya bersepakat antara debitur dan kreditur itu, dan itu perjanjiannya harus dibaca berulang-ulang, harus dipahami isi perjanjian itu gimana. Nah, menurut hemat saya, kalau perbantuan kolektor atau collection, biasanya kalau misalnya dari eksternal itu hanya diminta bantuan dan dia tidak tercantum di dalam perjanjian kontrak, dan kita berhak untuk menolak. Nah, kalau ada kekerasan, laporkan dengan tindakan pidana kekerasan. Kalau misalnya ada tindakan yang mencemarkan harkat dan martabat, nah itu bisa dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Iya. Saya juga mungkin sedikit mau nambahin nih. Ya, Bu, ya. Masih ada beberapa undang-undang yang harus saya sampaikan. Bukan undang-undang saya sih nggak pernah kredit ya. Masyarakat aja undang-undangnya saya tampung. Kebetulan dari momen acara seperti ini, ya saya jabarkan semuanya ya. Masyarakat yang sangat berharap dengan kendaraan bermotor melalui kredit ya, terkadang diberikan aplikasi formulir perjanjian kesepakatan ya, yaitu PKS lah ya, PKS perjanjian kredit seperti itu. Surveyor kadang-kadang kalau saya perhatikan juga dia cuma bisa memberikan ini loh Pak PKS-nya, silakan tanda tangan. Itu pasal-pasalnya semuanya dilipat gitu. Jadi konsumen suruh tanda tangan aja semuanya, tidak mempelajari. Seharusnya kan konsumen diberikan waktu. Ini loh PKS sebelum Anda melakukan kredit, saya tinggalkan selama 2 hari, dipelajari, dipahami, didalami, dicermati. Nanti kalau memang Anda udah sepakat dengan perjanjian seperti ini, baru Anda bisa melakukan kontrak. Jangan sampai ke sana hanya sekedar ngejar poin aja, itu mungkin tuh ya. Dia suruh tanda tangan masyarakat, tanda tangan udah dibawa langsung ke sana, motor turun. Ujung-ujungnya apa? PKS-nya itu kan harusnya masyarakat diberikan juga selembar. Jangan cuma dia pegang aja selembar. Masyarakat harus bisa diberikan selembar. Jadi biar dia mempelajari ya. Pernah juga pengalaman saya kejadian salah satu konsumen ya, penunggak ya. Dia ditangkap tengah jalan, kebetulan nggak jauh dari situ ada pos polisi. Saya cuma bilang, nggak usah ribut-ribut di jalan, capek. Saya bilang rame, ini mengundang massa. Saya bilang nanti terjadi kericuhan di sini. Itu ada pos polisi. Silakan aja bawa kendaraannya sana, titipkan di sana lebih aman daripada nanti dibawa sama kolektor ini. Kamu juga membawa ribut, nanti saling bertahan. Dititipkan sama kepolisian. Jadi kamu nanti menghadap ke sana, ke kantor leasing kamu. Kalau udah beres nanti kamu bawa surat dari leasing untuk mengambil ke kepolisian. Itu aja. Tempat yang netral kepolisian. Kepolisian untuk apa dibuat? Kan untuk membantu melayani masyarakat. Ini kejadian loh. Kejadian di masyarakat, polisi harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa.
Ya namanya polisi juga manusia. Kalau nggak kita laporkan, polisi juga nggak tahu keterbatasan. Jadi harus ada Seperti itu. laporan Jadi lagi. masyarakat kalau kejadian apa-apa, ada pos polisi, silakan serahkan, titipkan di sana. Daripada diambil kolektor, dititipkan sana. Si konsumen juga harus mengurus kewajibannya. Bukan berarti dia mentang-mentang ini kredit kagak dibayar, nggak boleh begitu juga. Begitu. Makin menarik saja sahabat-sahabat MKO TV. Ini luar biasa ini untuk acara talk show kita nih. Nih dari Pak Uji yang tadi bertanya, apa ada sanggahan atau sudah cukup? Mau berlanjut pertanyaan yang kedua? Cukup ya? Atau ada yang lain? Masih ada satu lagi nih, kita masih ada waktu 5 menit ya, sebelum kita tutup. Pekerjaan dulu. Masih ada? Oke, boleh nama Pak? Nama saya Jamain. Pak Jamain. Oke, bertanya kepada siapa? Saya pekerjaan saya hari-harinya liputan rally IMI DKI seluruh Indonesia. Oke. Saya pernah pengalaman ini tahun 2005. Saya ngambil mobil kan. Saya tertarik ini dengan kumpul-kumpul tertarik dengan untuk teman-teman yang korban ini saya tahu sendiri. Baru bayar 1 tahun lebih setelah 2 bulan. 2 bulan ditarik mobil saya. Saya pergi tangga ini ke dokter, katanya nggak bisa Pak. Bapak setelah gimana? Surat mana? Mau saya bayar. Waktu saya itu kan 2005 itu saya kan lagi sakit-sakitan. Saya nggak mau ambil PN ya. Karena saya waktu itu kan belum ada undang-undang belum ada. Karena tertarik dari baru ini adalah ada bapak ketua kita dari Bogor, bapak ini. Saya semua imbaukan teman-teman saya yang terlanjur seringkali dirampas kata Pak Rahmat tadi. Iya. Benar terjadi. Ini bukan rekayasa, benar. Jadi saya untuk selanjutnya, selama ini saya kan nggak ngerti. Kalau diambil mobil silakan nggak apa-apa. Tapi saya rugi itu Pak. 1 tahun lebih saya bayar. Tapi nggak begitu aja. Karena semata ulang tadi kalau terang kan dia bodyguardnya kan besar-besar orangnya kan. Nah kalau ada hukum ini kita bagus. Iya. Masyarakat dukung bagus. Ya, memang kadang-kadang juga. Kejahatan itu tuntas kejahatan. Iya. Banyak sekarang kan kejadian begitu kan. Yang kalau yang pintar hukum ya bisa. Yang buta hukum kesini kan. Itu ya. Dengan dana 1 tahun berapa duit Pak hilang. Belum DP-nya lagi ya. Apa nggak sedihnya kan? Iya, belum DP-nya ya. Ya, kalau mampu kan. Kita Iya. yang mampu nih. Apa nggak mau masa kan? Iya. Atau setuju Pak, saya setuju. Saya akui Bapak setuju. Dan kali Bapak sini Iya. di Remkom TV, saya dukung Pak. Sebagai masyarakat biasa. Ya, Dengan Bapak tadi siapa Pak? Jamain, Pak wakil Jamain, ini. Bang Rohmat, ada yang ingin ditebalkan lagi dari keluhannya Pak Jamain ini Iya, dia dengan kan kasusnya korban ini. dia ini? Korban. Korbannya korban harusnya pas hari H itu langsung menghadap ke bagian manajer untuk penarikan. Sudah Pak. Iya. Sudah Tapi, dilakukan. waktu itu kan dia gertak semuanya kan. Bapak terlambat, udah berapa hari terlambat. Bapak jangan sendiri, Bapak bawa nasihat hukum atau Bapak bawa saudara yang bisa untuk menegosiasikan hal itu. Jadi Kalau ini, ya. waktu itu Pak kita nggak kepikir Bapak bicara kan. Iya. Saya pikir saya itu sudah hebat ini. Saya hari-hari bergaul sama orang itu, disentuh saya hari-hari. hmm. Tapi dengan hebat kita tadi, kan lupa semua Pak. Siapa kan kenal saya Pak? Betul. Pak Trino itu wakil presiden. Suatu saya pernah kenal di Palembang. Saya ini fotografer kawan dari Palembang Pak. Yang sampai Jakarta, liputan semuanya saya liput. Saya pikir saya hebat ya kan, tapi masih salah. Oke, ini jadi pembelajaran ya, Ya, pembelajaran pelajaran. buat sahabat-sahabat MKO TV. Jadi ini adalah emang sesuatu hal realita yang terjadi di lapangan, makanya kita bahas di studio ini keterkaitan tentang hukum maupun ya apa namanya ya tentang fidusia, tentang itu apa debt collector, apa itu mata elang. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan pencerahan tentunya buat masyarakat pada umumnya ya. Oke. Ini kita durasi sudah habis ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, baik, itulah bincang-bincang saya di MKO TV dengan Bapak Hidayat, dengan Bang Ruby dan Bang Rohmat. Sangat menarik sekali. Mungkin kita ke depannya akan terus adakan diskusi. Kita juga mohon dukungannya dari sahabat-sahabat MKO TV, terutama untuk acara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.